Apple iPhone XS, HP 3D Touch terakhir dari Apple di tahun 2022, sekarang harganya hanya di 4 jutaan aja. So guys, ini beda dikit banget sama iPhone X ya. Apakah dari segitu lebih worth it? Untuk dibeli, yuk mari kita langsung aja review si iPhone XS di tahun 2022. Halo guys, semoga selamat dari Steph Tech dan kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Mari kita langsung aja review si Apple iPhone XS. Seperti biasa, mari kita bahas dulu si harga dan speknya ya. Untuk harganya, kalian bisa beli HP ini yang kondisinya tuh lumayan mulus, normal, nggak ada masalah. Full set OEM, X-Inter, internal storage 64GB di harga 4,2 juta aja. Cukup murah ya. Gue bakal taruh linknya di deskripsi kalau misalnya kalian mau beli HP ini. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga bakal taruh wallpaper ya di deskripsi. So, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Apple A12 Bionic dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 5,8 inci Super Retina OLED display yang bisa sampai brightness 625 nits, 458 ppi, ada 3D touch, dual speaker, true tone, dan juga punya baterai sebesar 2658 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 15 watt. So, next mari kita bahas untuk si desain dan displaynya. Untuk desainnya gue bisa bilang di tahun 2022 masih kerasa modern banget ya. Untuk bodi depan bisa kita lihat bezel itu sangat tipis, khas Apple ya. Apple dari iPhone X sampai sekarang tuh memang bezel sangat tipis dan juga masih one of the thinnest bezel even di tahun 2022 sekalipun untuk harga 4 jutaan apalagi ya. Dan juga untuk desain belakang memang agak sedikit kuno ya dengan dual kameranya, tapi karena ini Apple, desainnya tuh khas banget dan masih kerasa premium. Ini ngeliatin gue sama desain iPhone X ya, pretty much sama persis iPhone X dan XS desain belakangnya. So ya, ini kelihatan sangat bagus banget. Kalau saya bikin beda tuh X sama XS tuh hanya dari warnanya aja ya. Karena di XS tuh kan ada warna gold, kalau di X nggak ada. Jadi untuk ngebedainnya hanya itu doang, kalau misalnya dari luar. Dan juga untuk si frame sampingnya, ini salah satu material paling premium yang ada di HP, yaitu dari stainless steel. Kerasa sangat solid dan kokoh banget ini pretty much. Digenggam juga karena ini HP kecil hanya 5,8 inci, jadi one-handed usage sangat nyaman banget. Memang ya pastinya nggak senyaman atau nggak sekompak iPhone 13 mini gue yang layarnya 5,4 inci, tapi ini 5,8 inci menurut gue sweet spot lah. 5,8, 6,1 itu sweet spot untuk one-handed usage di tahun 2022. Semua corner bisa dicapai dengan nyaman dan overall bisa kita lihat ya kerasa enak banget lagi di tangan, pas banget, terutama untuk si build frame sampingnya yang sekarang dulu kan dia masih lonjong ya, belum flat. Gue suka curve build kayak gini untuk frame sampingnya daripada kotak, kerasa lebih normal, kerasa lebih true aja, kerasa lebih nature di tangan lah. Kerasa enak di tangan dibanding yang desain sekarang Apple kotak. Emang desain kotak kelihatan bagus ya, tapi untuk di tangan agak kurang enak menurut gue. So, next untuk si beratnya sendiri, buat yang penasaran, ini HP yang pastinya iPhone cukup berat ya. Untuk 5,8 inci dia punya bobot sekitar, kita coba ukur. Come on, masih hello-nya lama banget. Are you kidding me? There you go. Yap, dia punya berat di 175 gram. Yap, ini HP kecil tapi yang memang cukup berbobot, tapi nggak bikin feeling di tangan berat guys. Ini feeling di tangannya pas banget beratnya menurut gue. Antara berat dan kualitinya tuh pas banget. So next untuk Face ID-nya, ini kecepatannya pastinya cepat banget ya guys. Ini bukan Face ID di iPhone 13 ya, jadi kalian nggak bisa nyalain apa. Kan sekarang tuh kalau misal kalian pakai masker bisa Face ID tanpa harus connect ke Apple Watch ya. Tapi kalau nggak salah itu hanya ada di iPhone 12 ke atas deh. Untuk 11 ke bawah, XS juga termasuk, itu belum ada Face ID with mask sayangnya. Jadi ya, tapi untuk Face ID sendiri yang pastinya super akurat dan super cepat, hampir instan. Dan yang pastinya ini sangat secure ya, karena Face ID memang one of the securest authentication ever. Untuk mastiin aja guys, ini buat penasaran ya, gue enter password dulu. Bisa kita lihat Face ID with mask nggak ada di HP ini. Hanya ada di iPhone 12 ke atas atau iPhone 13, gue lupa lagi. Kalau misalkan ingat ya, bisa komen di bawah. So next, mari kita bahas untuk si displaynya sendiri. Gue bisa bilang guys, ini untuk kualitas layarnya di iPhone XS yang pastinya masih sangat bagus banget. Even one of the best di harganya. Untuk HP second menurut gue dia punya detail yang super sharp, warna yang vibrant, tapi masih natural, nggak se-over saturasi Samsung. View angle yang excellent dan juga gambar overall kelihatan sangat jernih dan pop out banget. Ini layar menurut gue untuk harga 4 juta masih 10 out of 10. Dan juga untuk visibility di bawah sinar matahari, memang ini HP nggak secara iPhone Pro series ya, di zaman sekarang kayak 13 Pro yang bisa sampai 1200 nits. Ini brightness-nya menurut gue lebih mirip kayak iPhone 13 mini gue. iPhone 13 mini gue kan kalau nggak salah maksimalnya itu 700 nits, HP ini 625 nits. Jadi untuk
Real life situation gak beda jauh, bisa kita lihat tuh di biro, kondisi cahaya matahari sangat terik banget, ini lagi seterik-teriknya. Memang layar kelihatan gelap ya, tapi at least dia masih usable, jadi kalian gak usah kayak sipitin mata biar bisa kelihatan. Ini masih usable walaupun memang gelap tapi masih oke. Nah terus untuk touch delay-nya, yang pastinya Apple masih HP nomor 1 yang nggak punya touch delay, dan overall HP kerasa sangat responsif, terutama untuk haptic feedback-nya ini masih one of the best untuk brand. Yang mungkin bisa setara dengan Google lah ini. Haptic feedback-nya untuk ngetik keyboard masih enak Google, tapi di iPhone iOS device, ini haptic feedback-nya masih bagus banget, one of the best. So, next mari kita bahas si audio quality-nya ya. Yang pertama mari kita bahas audio quality via Lightning to 3.5 mm. Ini audio quality-nya khas Apple banget, yaitu warm, fun, tapi masih punya detail yang super sharp. Soundset-nya juga kerasa sangat pas menurut gue, nggak terlalu over bleber soundstage-nya. Separasi instrumennya juga kerasa sangat bagus, dan juga dia punya bass yang masih kerasa punchy. Oh ya, vokalnya juga dia walaupun crispy tapi masih bulat, masih lumayan punchy, masih enak didengar dan ngelekit. Dan ya, untuk si full volume-nya juga ini bisa keras banget guys. Gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro. Di volume sekitar 70% aja ini HP udah bisa ngedrive headphone tersebut cukup keras untuk kuping gue. Jadi amplifier iPhone atau DAC amplifier iPhone memang one of the best ya. LG yang pasti masih lebih bagus, LG V Series, tapi brand tersebut udah nggak ngeluarin HP jadi nggak dihitung. So next, untuk kualitas dua speakernya, iPhone XS ini menurut gue masih cukup bagus, tapi memang kalau misalnya mau dibandingin dengan HP Samsung second di harga yang sama kayak misal S20 atau S20 Plus, masih jauh lebih baik di HP tersebut. Tapi di XS masih cukup solid kok, cuma memang untuk harganya not the best. Overall suara lebih ke arah balance atau bright, sedikit bright dengan vokal yang jernih, bass yang cukup punchy, dan juga soundstage separasi instrumennya oke. Oh ya, full volume-nya juga ini bisa keras banget dengan distorsi sedikit. So ini dia sampel speakernya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Oke, so moving on ke si kamera quality-nya. Kamera belakang yaitu dual kamera yang pastinya main kameranya 12 megapiksel f1.8 udah ada optical image stabilization, dan kamera keduanya 12 megapiksel f2.4 telephoto 2x optical zoom. Sedangkan untuk kamera depan ini selfie kameranya 7 megapiksel, walaupun kecil tapi ini lumayan beast loh. f2.2 dan bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 60 fps aja. Udah ada electronic image stabilization. Kalau nggak salah tuh 4K 60 di selfie kamera baru ada di iPhone 11 ke atas deh, kalau misal gue nggak salah. So ya, untuk kualitas main dan telefotonya ini pretty much solid banget. Bisa kita lihat tuh di B-roll-nya. Ini yang pastinya one of the best, malah bisa jadi yang terbaik di harganya, mau itu untuk HP baru atau HP second sekalipun. Seperti biasa dia punya temperatur warna yang sangat-sangat realistik, dan overall punya foto khas Apple dengan kontras yang realistik juga. Dia punya dynamic range yang bagus dan juga detail yang sangat sharp. Overall di harga 4 jutaan sih, menurut gue ini kamera kualitasnya di atas rata-rata banget ya, bisa bersaing dengan even HP baru yang harganya lebih mahal sekalipun. Yang gue suka juga ini dari si software kameranya guys, dia itu sangat snappy ya, gonta-ganti lensa nih. Gonta-ganti lensa kerasa sangat seamless, apalagi kalau misalnya lagi nge-record video. Nggak kayak di HP Android, sampai zaman sekarang sekalipun, kalau misalnya kalian gonta-ganti lensa di HP Android masih kerasa lagging ya. Di sini Apple berkat optimisasinya, gonta-ganti kamera super smooth, mantap. Nah terus ada satu hal yang kelemahan di HP ini lumayan besar. Mungkin bisa jadi drawback untuk kalian ya, yaitu untuk si photo low light-nya. Karena di iPhone XS sayangnya belum ada night sight atau night mode. Itu baru ada di iPhone 11 series ke atas ya. Tapi guys, gue bisa bilang tanpa night mode sekalipun menurut gue fotonya iPhone XS masih kelihatan super duper acceptable, malah masih kelihatan bagus. Bisa kita lihat tuh dia punya gambar yang realistik dengan detail yang masih sangat bagus, noise yang surprisingly minimum berkat F-nya yang lumayan besar dan juga optical image stabilization.
Dan yang terakhir untuk di foto, selfie kameranya, Apple memang bukan the best ya untuk selfie kamera, tapi yang gue suka dari Apple tuh dia selalu fotonya tuh true to life, gak pakai filter-filter kayak HP Cina. Gue paling gak suka tuh, terutama Realme sama Vivo. Realme sama Vivo kalau misal buat selfie kamera itu bikin muka kalian kayak boneka atau kayak claymation. Like I swear to God, it's not good. So itu kenapa gue suka Apple. Samsung ada sedikit filtering juga, tapi gue masih lebih suka Apple. Apple pretty much true to life dan fotonya bisa kita lihat kelihatan bagus juga walaupun hanya 7 megapiksel ya. Detail memang nggak terbaik tapi masih cukup oke. Warnanya sangat bagus dan juga dia foto backlight tuh nggak ada masalah sama sekali. So ya, selfie pretty good. Dan untuk yang terakhir untuk video recording, HP ini bisa nge-record di 4K 60, 4K 30 atau 1080p 60. So kita bahas tiga resolusi tersebut atau ngetes 3 resolusi tersebut di video ini. So ini dia sampelnya di 3 resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Kalian bisa nilai stabilisasinya gimana. Dynamic range, matahari tuh kelihatannya bagus ya. Dan kalau misalnya kita balik, kita coba fokusin ke mobil. Kita langsung tarik fotonya nyala. Dan ya kalian bisa nilai di bawah gimana kualitasnya. 4K 60. Langsung aja kita moving on ke si 4K 30. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Ya pastinya Apple iPhone XS juga termasuk ya. Semua HP Apple itu one of the best untuk nge-record video. Dan ya ini dia videonya kualitasnya gimana. Kalian bisa komen di bawah. Dan yang pastinya kalian bisa otomatis nge-zoom juga ya dalam video, langsung ganti ke telefoto. Jadi gak usah kayak di stop dulu, bisa on the fly. Nice. Dan ya, depan ada stabilisasi, ini kita coba untuk juglukan. Cukup bagus ya stabilisasinya, khas Apple. Dan ya langsung kita switch ke si 1080p 60 fps. So ini dia resolusi pakai 1080p 60 fps, yang pasti jauh lebih smooth ya. Dan Apple tuh gak tau kenapa, ini kan cuma perasaan gue, tapi Apple tuh kalau nge-shoot 60 fps kerasa lebih smooth daripada Android for some reason. Dan ya, sama juga kalian bisa langsung nge-zoom kalau ingin. So ya, kalau bisa lagi gimana kualitas stabilisasi dan overall quality-nya, yang pasti sih di harga 4 juta ini solid banget ya, sangat bagus. So langsung aja kita moving on ke si gaming performance. Oke, dan moving on ke si gaming performance-nya. Ini tuh pakai chipset Apple A12 Bionic. Ini tuh chipset yang terkenal agak cepat panas ya untuk kelas Apple A series. Karena dulu pas gue pakai iPad mini 5 main Genshin Impact, yang by the way chipsetnya sama dengan ini ya, cepet panas banget. Itu pretty much sampai kayak microwave, kayak bukan microwave, kayak oven panasnya, super hot. Jadi ini memang chipset yang agak sedikit panas daripada chipset biasanya. Tapi untuk main game, gue tes gaming performance-nya guys, gue tes main game Tower of Fantasy yang sekarang gue lagi suka. Di settingan fine dengan frame rate 60, bisa kita lihat tuh gameplay khas Apple ya, pretty much. Sangat optimize. Ada sedikit stutter sih awal-awal, tapi itu karena lagi nge-loading dunianya. Overall gameplay kerasa sangat smooth, 60 fps dan juga responsif. Ini benar-benar sangat enjoyable banget main Tower of Fantasy. Cuma memang setelah kira-kira 10-15 menitan, HP mulai kerasa panas. Panas banget malah. Dan juga yang pastinya karena hal tersebut bakal terjadi selama throttling, FPS bakal turun kira-kira di sekitar 40-45 fps-an. Masih oke, masih playable, cuma memang stutternya jadi agak sedikit banyak dari biasanya. Tapi menurut gue masih cukup playable kok. Cuma ini yang flawless banget, yang gak ada masalah sama sekali yang pastinya ini, yang sangat-sangat bagus banget yaitu dari si main game rhythm. Untuk main game rhythm kayak Bandori atau Arkaya, di difficulty tinggi sekalipun ini sangat perfect. No touch ataupun audio delay sama sekali. Layar kerasa super duper responsif. Nice sih. Ya Apple memang nomor satu ya, sampai sekarang pun Apple menurut gue HP nomor satu paling nyaman, mau iPad, mau iPhone atau even iPod sekalipun. HP gadget paling nyaman untuk main game rhythm dibanding HP lain menurut gue. Dibanding brand lain, Apple nomor satu. Kalau misalkan lagi nyari HP buat main game rhythm, iPhone atau iPad, the best choice. So ya, next mari kita bahas si UI experience sendiri. Untuk UI experience bisa kita lihat, gue udah update di bulan ini, at least ini gue nge-record itu di akhir Agustus. Dia itu udah latest software di 15.6.1, yang pastinya ini HP bakal dapat iOS 16 dan juga bisa jadi bakal dapat iOS 17 bahkan 18 sekalipun. Sampai 2-3 tahun ke depan malah. So untuk supportnya pastinya Apple one of the best, jadi kalian gak usah worry ya untuk masalah software kalau bisa beli HP ini. Masih lebih bagus dibanding HP-HP Android yang harganya sama, baru malahan.
Nah, untuk day-to-day usage-nya, ini kenapa menurut gue iOS jauh lebih baik untuk optimisasi dibanding Android. Yang bisa ngalahin atau bersaing hanya Pixel Experience menurut gue. Gue pakai XS ini pretty much experience-nya guys, 11-12 sama iPhone 13 mini gue. Yap, mau dipakai untuk navigasi OS, buka aplikasi, main game, semua kerasa super smooth dan juga yang paling penting, konsisten. Konsisten menurut gue itu paling penting untuk experience OS. Satu kelemahan hanya di XS tuh dia chipsetnya memang kerasa cepat panas ya si A12 Bionic-nya. Kalau bisa dipakai buat kayak kalau bisa dipakai buat multitasking yang rada tortur ya, ini HP bakal sedikit kepanasan yang pastinya. Kalau misalnya mau dibandingin sama Apple A15 yang di 13 mini, pastinya jauh bagus di A15 ya. A15 tuh menurut gue chipset paling bagus di Apple buat. Itu gak cuma cepat tapi sangat efisien. Battery life-nya bagus banget di HP tersebut. Dan untuk si DRM info, nggak usah ditanya lagi ya, HP ini yang pastinya udah Wi-Fi L1. Terus untuk signal, kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung aja tes di HP ini. Kalau misalnya kita ke speed test, nah, filing provider, Telkomsel mana, there you go. Kita coba tes, ini gua tes di jam 11 siang ya, atau lebih tepatnya lagi jam 12. Pingnya normal dan juga download speednya normal. Gue bakal diemin ini buat yang penasaran. So, download speed ini sangat normal banget. Di jam segini biasanya agak sedikit lebih lemah ya. Kalau di HP Android lain yang kayak X Docomo atau X SoftBank, di jam segini, jam-jam yang rada crowded signalnya biasanya agak sedikit jelek kayak sekitar 10-15. Di iPhone signalnya ini sangat perfect banget. Ya HP premium sih ya, ini HP flagship edan banget pada zamannya, jadi memang top notch. Uploadnya malah nih uploadnya cepet banget, 33 MB. Very nice. Nah, last but not least, untuk si battery life-nya. Ini memang salah satu kelemahan dari HP ini, tapi menurut gue masih cukup acceptable. Untuk battery health-nya ini, gue pas beli memang dia tuh baterainya ada di 91% ya, kalau misalkan kalian lihat video gue minggu kemarin. Tapi pas sekarang dia turun lumayan drastis di 83%. Tapi setelah di 83% dia nggak turun lagi. Jadi gue expect pas juga software update, dia langsung turun baterainya, dan ternyata pas dikalibrasi ulang, ternyata dia baterai 83%. Dan ya battery life-nya memang kerasa kayak segitu ya battery health-nya. Masih bisa tahan full 1 hari penuh kalau misal pemakaiannya hanya enteng sosial media dan nonton YouTube aja, dan juga bisa dapat SOT sekitar kira-kira 5-5,5 jam. Itu dengan sisa baterai 20-15%. So ya, battery life menurut gue untuk kelas iPhone masih cukup oke lah, masih acceptable banget. Nah, terus untuk charging speed-nya juga ini masih lumayan cepat. Gua cas pakai charger 15 watt. Dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 33 menit aja. Jadi untuk charging speed-nya juga ini cukup oke. So guys, mungkin cuma segitu aja reviewnya. Dan untuk si konklusinya menurut gue sih guys, iPhone XS ini di harganya yang gak beda jauh dengan iPhone X, kira-kira hanya beda sekitar 400 ribuan. Ini jauh lebih worth it untuk dibeli. Dan untuk HP harga 4 jutaan, menurut gue XS pilihan yang solid banget dibanding S20, yang kalau misalnya kalian tahu kan S20 second tuh banyak banget masalah green light saber atau green line. So ya, menurut gue iPhone XS dia masih punya build yang sangat premium dibanding HP zaman sekarang sekalipun, stainless steel build. Layar full screen AMOLED, bezel sangat tipis, kualitas AMOLED yang sangat baik, Face ID yang aman yang pastinya one of the securest thing ever. Performanya masih one of the best di harganya, dan yang pastinya software support iOS yang masih superior sampai hari ini sekalipun. Ya cuma harus hati-hati aja ya guys kalau misalnya kalian mau beli iPhone second. Walau Trio Tools sekarang kan udah nggak reliable lagi ya, bisa di fake, tapi menurut gue kalian tetap harus nanya Trio Tools dan juga pastikan nanya-nanya hal lain seperti Shadow, Face ID, True Tone, atau kalau misalnya untuk HP ini 3D Touch, kalian harus nanya semua fitur yang penting termasuk NFC juga ya. Pastiin semua itu normal, baru kalian gas beli HP-nya. So ya, kalau misalnya kalian mau beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper-nya dari HP-nya, gue bakal taruh juga wallpaper-nya di deskripsi. Cuma segitu aja guys videonya. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.